Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryansa. Saya berasal dari jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bangka Belitung, angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi kepemimpinan dan etika sosial yang bertemakan mengenai krisis manusia dan juga peradaban. Istilah modernisasi atau modern menjadi sangat bias maknanya, yaitu di mana di satu sisi makna dari modern ini bisa bermakna positif atau kemajuan, dan juga di mana juga bisa bermakna negatif atau kemunduran bagi kehidupan manusia. Nah, hal ini terjadi dikarenakan seiring kemajuan teknologi yang diberikan oleh modernisme. Pada kenyataannya, kemajuan teknologi memberikan kontribusi terhadap kemudahan kehidupan manusia, dan selain itu juga memberikan kontribusi ataupun dampak bagi munculnya problematika dalam kehidupan manusia. Di era modern, terjadinya ketersediaan sarana prasarana yang mudah dan juga kenyamanan dalam kehidupan manusia relatif hanya mampu memberikan kesenangan atau kepuasan lahiriah saja. Nah, namun tidak sanggup memberikan kesenangan atau kepuasan batiniah. Mengapa demikian? Karena kemajuan teknologi akibat modernisme itu hanya akan menceraikan manusia dari dunia moralitas. Nah, karena pada masa modern ini nilai berganti dengan sangat cepat. Nah, demikian pula dengan cara hidup. Dengan akibat timbulnya rasa yang tak menentu dan juga kejutan-kejutan, dan memisahkan manusia semakin jauh dari kepastian moral dan etis tradisional mereka atau budaya-budaya yang ada dalam kehidupan mereka. Krisis kemanusiaan itu sendiri pada dasarnya diantaranya adalah satu, individualis. Nah, salah satu produk buruk dari era modern ialah individualistis atau mementingkan kepentingan sendiri atau diri sendiri. Nah, di era modern ini di mana setiap orang mengejar untung dan setinggi-tingginya atau profit making. Nah, yang mana menyebabkan tumbuhnya kepribadian ketidakpuasan atau ketidakmanusiawian atau disebut dengan dehumanization, yaitu sebagai aliansi seseorang dari diri sendiri dan kemanusiaannya sendiri. Nah, dari sini lambat laun menciptakan secara meluas akan individu yang hanya lebih fokus pada memikirkan atau mengurus kepentingan sendiri tanpa berempati ataupun berkontribusi pikiran dan aktivitasnya dalam akses kepentingan orang lain juga. Nah, era modern ini telah menimbulkan abrasi sosial yang sangat parah, yaitu di mana mengkerdilkan semangat kebersamaan, kegotong royongan, dan tolong menolong dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, era modernisme ini atau modern ini telah menciptakan krisis kemanusiaan dalam kehidupan masyarakat. Nah, krisis kemanusiaan ini bisa dikatakan sebagai sebuah situasi atau kondisi di mana penderitaan manusia berada pada tingkat yang sangat tinggi, dan juga dasar-dasar kesejahteraan manusia itu berada dalam bahaya dan juga mencakup skala yang sangat besar. Nah, yang kedua ada konsumeristis. Nah, salah satu penyakit yang sekarang ini muncul akibat adanya era modern yaitu adalah perilaku konsumeristis atau menempatkan harta sebagai satu-satunya sarana untuk menciptakan sebuah kebahagiaan. Nah, saat ini sering kali kita lihat di kehidupan nyata kita sehari-hari banyak kenyataan-kenyataan yang terjadi tentang konsumsi dan juga kelimpahan-kelimpahan yang dibentuk dari melimpahnya objek jasa dan juga barang-barang material yang kemudian membentuk suatu jenis mutasi fundamental dalam ekologi kemanusiaan. Nah, kemudian dalam zaman ini tema-tema pengeluaran, kesenangan dan juga tanpa perhitungan seperti beli barang bayar kemudian, nah telah menggantikan tema-tema orang Puritan tentang kerja, penghematan dan juga warisan atau disebut dengan patrimon. Nah, dewasa ini telah terjadi kepemilikan barang-barang konsumsi dalam bentuk individualisasi dan juga penguraian yang mengarah pada bukan kepada solidaritas sosial. Nah, dan juga di tengah-tengah masyarakat modern seperti ini, nah telah terkondisi egoisme, disfungsional dan juga kemubaziran, dan yang mana penurutan hawa nafsu terhadap barang-barang konsumsi. Nah, dan kemudian yang ketiga ada materialistis. Nah, akibat adanya era modern ini yang dengan kekuatan sistem ekonomi liberalnya dan juga kapitalisnya yang telah bergeliat dalam rentang waktu yang sangat lama, kini hampir sebagian besar manusia di dunia ini terjebak dalam suatu sistem krisis sosial, krisis moral, yang mana saat ini sangat sulit sekali untuk diatasi, yaitu materialisme atau pandangan over cinta terhadap harta duniawi. Nah, kini
Untuk memperoleh materi, orang tidak jarang mengabaikan kehormatan atas martabatnya. Nah, akibat tuntutan era modern, kini sejumlah besar individu tidak merasa malu dan juga berdosa dengan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekayaan dan juga kehidupan yang sangat mewah. Nah, oleh karena itu, kini perilaku seperti manipulasi dalam bisnis bekas modern, rentenir dalam kehidupan masyarakat, korupsi dalam menjalankan jabatan dan sebagainya, itu menjadi perilaku dan peristiwa sehari-hari yang sangat amat biasa sekali. Oke, kemudian yang keempat, ada hedonistis. Nah, salah satu penyakit juga yang disebabkan oleh adanya era modern ini adalah hedonistis atau mencari kenikmatan jasmania belaka. Nah, kini terjadi perubahan yang sangat luar biasa terhadap objek dan juga perubahan kebutuhan hidup masyarakat. Nah, masyarakat tidak lagi berorientasi pada hanya objek yang berfungsi atau difungsikan sebagai pemenuh kebutuhan pokok saja atau kebutuhan kenyamanan, tapi juga sekaligus berorientasi pada objek yang difungsikan atau berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan kemewahan. Nah, masyarakat sudah amat mengutamakan pola hidup yang nikmat di atas perilaku konsumtif atau kemewahan mereka. Nah, menurut Jean Baudrillard mengatakan bahwa zaman sekarang masyarakat memaknai sebuah perilaku konsumtif sebagai wahana kenikmatan jasmania yang sangat eksklusif atau hedonistis. Nah, masyarakat menganggap dirinya sebagai sebuah sisi depan kenikmatan, ibarat sebuah proyek kenikmatan dan kepuasan yang mengekspresikan rasa bahagia, penuh cinta, terpuji, dan juga dinamisasi. Nah, seraya menjadi prinsip maksimalisasi dan juga eksistensi melalui penggunaan secara intensif tanda-tanda dengan objek melalui eksploitasi secara sistematis, kemudian menimbulkan potensi kenikmatan. Nah, kompetisi tak sehat juga dalam kehidupan modern tak dapat dipungkiri terjadi. Mengapa demikian? Karena membawa implikasi psikis yang sangat luar biasa besarnya terhadap pola kehidupan manusia. Nah, ketatnya persaingan dari berbagai segi kehidupan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup merupakan karakteristik yang sangat menonjol dalam masyarakat modern. Nah, ketatnya persaingan ini pada hakikatnya membawa dampak dan juga efek yang sangat luar biasa dan besarnya terhadap pola hidup yang materialistik, individualistis, dan juga hedonistik. Krisis kemanusiaan menjadi sebuah fenomena yang terus saja muncul dari masa ke masa. Walaupun pada saat ini dunia sedang memasuki fase abad ke-21, namun krisis kemanusiaan ini masih saja melanda kehidupan manusia. Krisis kemanusiaan merupakan suatu kondisi atau situasi yang mana hak-hak dasar bagi seorang individu atau manusia tidak terpenuhi. Hak tersebut meliputi hak hidup, hak untuk memperoleh rasa aman, hak untuk memperoleh keadilan, dan juga hak-hak lainnya yang tidak mampu diperoleh oleh seorang individu. Nah, krisis kemanusiaan ini pada abad 21 merupakan sebuah isu yang sangat menjadi tanggapan besar bagi dunia global saat ini. Meluasnya kekerasan dan sikap apatis dari suatu negara menjadikan sebuah topik terkini untuk diperdebatkan di era demokrasi yang menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Pada dasarnya, terdapat 3 faktor yang menyebabkan terjadinya krisis kemanusiaan. Yang pertama adalah faktor terjadinya bencana alam. Nah, bencana alam ini seperti adanya bencana banjir, gempa bumi, dan lain sebagainya. Nah, ia juga menjadi penyebab terjadinya krisis kemanusiaan. Contoh dari krisis kemanusiaan yang disebabkan oleh adanya bencana alam ini adalah yaitu banjir di Pakistan pada tahun 2010, tsunami di kawasan Asia pada tahun 2004 dan 2005, dan lain sebagainya. Nah, terus yang kedua, ada faktor yang disebabkan oleh kompleks emergencies, yaitu adanya konflik yang memicu krisis kemanusiaan. Contoh krisis kemanusiaan yang dipicu oleh adanya kompleks emergencies ini adalah kasus genosida di Rwanda pada tahun 1994 dan lain sebagainya. Dan juga faktor ketiga yaitu adalah faktor krisis lainnya yang menyangkut masalah kesehatan, industri, dan finansial. Contohnya adalah Bhopal gas tragedi tahun 1984, krisis harga pangan yang melanda berbagai negara pada tahun 2008 dan lain sebagainya. Baiklah, di sini saya akan memberikan salah satu kasus atau mengulas kembali salah satu kasus yang terjadi di lintas internasional, dan juga saya akan bercerita sedikit mengenai kondisi masyarakat Indonesia di masa modern ini. Nah, yang pertama untuk kasus krisis kemanusiaan yang terjadi di internasional yaitu adalah kasus etnis Muslim di Rohingya yang merupakan salah satu contoh krisis kemanusiaan yang masuk ke dalam kategori kompleks emergencies.
Nah, hal tersebut dikarenakan krisis kemanusiaan etnis Muslim Rohingya merupakan tindakan diskriminatif terhadap etnis minoritas yang dilakukan oleh etnis mayoritas di Myanmar, yakni etnis Burma atau Buddha. Myanmar merupakan salah satu negara yang terkenal dengan keberagaman etnisnya. Terdapat sejumlah 135 etnis berada di Myanmar, yang dimana hal tersebut merupakan salah satu potensi yang memberikan dampak negatif dan juga dampak positif bagi negara Myanmar tersebut. Nah, adapun dampak positif yang diberikan oleh keberagaman etnis bagi negara Myanmar adalah menjadikan negara Myanmar sebagai salah satu negara yang kaya akan budaya. Nah, namun di samping memiliki dampak positif, juga memiliki dampak negatif, yang mana dapat menimbulkan pemicu bagi negara Myanmar sendiri untuk rentan terjadi konflik antar etnis. Nah, salah satu konflik antar etnis yang terjadi di negara Myanmar yaitu adalah konflik antara etnis Rohingya dengan etnis Buddha Rakhine, yang mana Rohingya sendiri merupakan salah satu etnis minoritas yang menempati wilayah Rakhine. Dan sebaliknya etnis Buddha Rakhine adalah kelompok etnis yang mendominasi di Rakhine. Konflik antar etnis Rohingya dengan etnis Buddha Rakhine tentu mengakibatkan kekalahan bagi etnis Rohingya sebagai kelompok minoritas. Nah, tindakan kejahatan kemanusiaan dan diskriminasi terhadap etnis Rohingya bahkan sudah berlangsung sejak Myanmar belum merdeka. Kejahatan kemanusiaan dan diskriminasi tersebut terhadap etnis Rohingya terus berlanjut hingga Myanmar merdeka, bahkan hingga saat ini. Mayoritas masyarakat Buddha mendukung kedaulatan negara yang tidak mengakui Rohingya sebagai asli Myanmar. Krisis kemanusiaan ini dialami etnis Rohingya di Myanmar ini kemudian menyebabkan etnis Rohingya bertekad untuk pindah atau pergi meninggalkan Myanmar dan mengungsi di negara lain dengan harapan mendapat bantuan kemanusiaan dan kehidupan yang layak dari negara lain. Salah satu negara yang menjadi tujuan bagi para pengungsi Rohingya adalah negara Thailand. Hal tersebut dikarenakan faktor geografis, yang dimana Thailand merupakan negara tetangga Myanmar dan berbatasan langsung dengan negara Myanmar. Nah, kedekatan letak geografis ini dianggap lebih efektif bagi para pengungsi etnis Rohingya untuk dapat segera memperoleh bantuan kemanusiaan. Selain itu, tingkat pertumbuhan ekonomi Thailand juga terus meningkat, yang mana juga menjadi daya tarik bagi para pengungsi Rohingya, dengan harapan bahwa Thailand akan mampu memberikan bantuan dan juga fasilitas yang layak bagi mereka. Krisis kemanusiaan yang ada di Myanmar pada kasus etnis Rohingya sebagai negara yang tengah menuju demokrasi, Myanmar menghadapi krisis kemanusiaan yang terjadi antara pemerintah Myanmar dengan salah satu etnis minoritas di bagian Rakhine Utara. Rohingya sebagai etnis minoritas di Myanmar dengan total populasi sebanyak 1,1 juta jiwa sering mendapatkan kekerasan dari pemerintah Myanmar yang mengarah pada aksi genosida. Nah, salah satu bentuk kekerasan yang dialami oleh Rohingya dari pemerintah yaitu seperti penolakan pemberian kewarganegaraan, pembatasan ruang gerak untuk berpindah. Nah, itu tadi sedikit ulasan mengenai salah satu kasus yang terjadi di lingkup internasional mengenai adanya krisis kemanusiaan dalam kehidupan masyarakat, yaitu di negara Myanmar yang melibatkan antara dua kelompok masyarakat yang berbeda, antara masyarakat minoritas dengan masyarakat mayoritas. Nah, masyarakat minoritas merupakan masyarakat etnis Rohingya, sedangkan masyarakat mayoritas sebagai masyarakat Buddha. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan atau mengulas sedikit mengenai kasus krisis kemanusiaan yang terjadi di Indonesia pada saat ini. Krisis kemanusiaan yang saat ini terjadi di Indonesia adalah krisis kemanusiaan yang terjadi di bidang sosial dan budaya. Nah, kita tahu pada dasarnya masyarakat Indonesia pada saat ini berada di fase atau kehidupan di era globalisasi. Nah, globalisasi ini memberikan dampak positif dan juga dampak negatif bagi kehidupan masyarakat, yang mana dampak positifnya adalah masyarakat dapat mengakses berbagai informasi juga pengetahuan yang sangat mudah, dan juga dampak negatifnya adalah globalisasi ini mempengaruhi dan juga dapat menyebabkan terjadinya perubahan secara drastis dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari pola perilaku, pola berpakaian, pola berinteraksi, dan lain sebagainya. Nah, yang tentunya nanti perubahan ini ada yang mengarah pada krisis kemanusiaan. Nah, salah satunya adalah krisis kemanusiaan yang terjadi di bidang moralitas, yang mana
munculnya westernisasi atau budaya kebarat-baratan. Nah, hal ini terlihat dari adanya pola berpakaian yang meniru pola berpakaian orang barat. Nah, yang kita tahu pada dasarnya masyarakat Indonesia memiliki pola berpakaian yang sangat tradisional. Nah, berkat ataupun dampak dari adanya globalisasi ini membuat masyarakat Indonesia beralih dari berpakaian tradisional menjadi berpakaian yang modern atau bahkan tidak pantas untuk dipakai gitu pakaiannya. Nah, hal ini tentunya mengundang konflik dan juga problematika yang terjadi di Indonesia. Nah, contohnya seperti pelecehan seksual dan sebagainya. Nah, hal inilah yang terjadi di Indonesia secara nyata tergambar dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Nah, tentunya ini merupakan salah satu kasus yang sangat memprihatinkan dan juga terjadi di kalangan remaja, anak-anak, bahkan sampai orang dewasa sekalipun. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai kasus kemanusiaan yang terjadi di Indonesia. Jadi dapat disimpulkan dari pembahasan saya tadi adalah bahwa pada dasarnya kemanusiaan merupakan adanya krisis etika dari setiap individu atau manusia yang dimana memiliki sedikitnya pengetahuan yang mengakibatkan kurangnya kesadaran etika, yang mendorong merajalelanya perusahaan yang kemudian mengarah pada perusahaan dunia dan juga sistem tatanan yang ada dalam proses peradaban manusia di berbagai belahan negara di dunia, dan tak lain adalah masalah etika, yaitu rendahnya kapasitas dan juga apresiasi terhadap peradaban. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai peradaban. Peradaban merupakan identik dengan gagasan tentang kemajuan sosial, yang dimana baik dalam bentuk kemenangan akal dan rasionalitas terhadap dogma ataupun doktrin agama, memudarnya norma-norma lokal tradisional, dan perkembangan pesat ilmu pengetahuan alam dan juga teknologi. Segala hal berupa perbuatan dan juga pemikiran manusia tidak bisa dilepaskan dari peradaban. Jadi konsep peradaban bersifat mencakup semua atau bersifat universal. Oleh karena itu menjadi beradab adalah menjadi santun dan juga berakhlak baik dan peduli terhadap orang lain, bersih dan sopan dan higienis dalam kebiasaan pribadi dan lain sebagainya. Sebab peradaban tinggi seharusnya menjadi mampu menjaga keagungan kemanusiaannya atau manusianya. Nah, dan juga memberikan kepuasan terhadap fisik, estetika psikis dan juga kreativitas manusia. Oleh sebab itu, peradaban meniscayakan adanya fleksibilitas yang saling menunjang antar manusia dan juga peradabannya. Nah, berikut ini merupakan definisi terkait peradaban menurut para ahli. Yang pertama ada definisi dari Yusuf Qaradawi yang mengatakan bahwa peradaban merupakan sekumpulan dari bentuk-bentuk kemajuan, baik yang berupa kemajuan bendawi, ilmu pengetahuan, seni, sastra maupun sosial yang terdapat dalam kehidupan masyarakat atau pada masyarakat yang serupa. Terus yang kedua ada pengertian atau definisi dari Syed Nakwid Alatas, yang mana dikutip oleh Amir Ar-Rahman mengungkapkan bahwa peradaban merupakan suatu keadaan kehidupan insan bermasyarakat yang telah mencapai taraf kehalusan tata asusila dan kebudayaan yang luhur bagi seluruh masyarakatnya. Terus yang ketiga, kata peradaban dalam bahasa Indonesia dikonotasi dengan pengertian adab, kesopanan, kesantunan serta kehalusan. Dan ada pendapat yang lain, peradaban merupakan sebuah kemajuan material atau ilmu dan teknologi, aspek kehalusan, penataan sosial dan juga aspek kemajuan lainnya. Alvin Toffler menganalisis gejala-gejala perubahan dan pembaharuan peradaban masyarakat akibat adanya kemajuan dari pengetahuan dan juga teknologi. Dalam bukunya The Third Wave, ia mengatakan bahwa gelombang perubahan peradaban manusia sampai saat ini telah terjadi dalam 3 gelombang, yaitu pada gelombang pertama, peradaban teknologi pertanian berlangsung mulai tahun 800 sebelum Masehi sampai 1500 Masehi. Dan juga pada gelombang kedua, peradaban teknologi industri berlangsung mulai tahun 1500 Masehi sampai dengan 1970 Masehi. Nah, terus yang ketiga, pada gelombang ketiga, peradaban informasi berlangsung mulai dari 1970
Masehi hingga sampai sekarang. Nah, peradaban tersebut mempunyai ciri-ciri atau juga karakteristik yang berguna dalam memperjelas suatu peradaban serta berfungsi untuk membedakan antara satu peradaban dengan peradaban lainnya. Berikut ini merupakan ciri-ciri umum dari sebuah peradaban, yaitu diantaranya adalah satu, pembangunan suatu kota-kota baru dengan menggunakan tata ruang yang baik, indah, dan juga modern. Yang kedua, menggunakan sistem pemerintahan yang tertib dikarenakan terdapat hukum dan juga peraturan. Terus yang ketiga, mengembangkan bermacam-macam ilmu pengetahuan dan juga teknologi yang lebih maju, seperti astronomi, kesehatan, bentuk tulisan, dan lain sebagainya. Terus yang keempat, masyarakat yang lebih kompleks dalam berbagai jenis pekerjaan, keahlian, dan juga strata sosial. Oke, baiklah, itu saja yang mungkin dapat saya jelaskan mengenai materi perkuliahan kepemimpinan juga etika sosial yang bertemakan krisis manusia juga peradaban. Semoga penyampaian saya kali ini memberikan dampak dan juga bermanfaat bagi teman-teman semua yang mendengarkan dan juga menonton video ini. Kalau terdapat masih terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Tapi jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.